Oke guys, balik lagi kita ke perumahan Telaga Legok Serpong. Sekarang sudah ada gate-nya, udah ada pintunya guys. Udah jadi, udah diaspal full sampai ke dalam. Nah, kalau sebelumnya kita parkir di luar, setelah itu jalan kaki ke sana. Karena ini sudah dibuat jalannya khusus mobil, jadi kita bisa masuk langsung guys pakai mobil atau pakai motor. Nah, ini khusus jalur penghuni atau konsumen, jadi bisa lewat jalur ini nih. Oke, kita lanjut jalurnya pakai jalur ini. Nah, ini semuanya ini konblok. Ini jalurnya pakai konblok, jadi sebagian aspal pas masuk dari pintu utama itu konblok full. Nah, rumahnya ada di sebelah sana. Untuk klaster-klaster yang udah jadi nanti coba kita cek aja ya guys. Ini yang masih dalam pembangunan dan masih fondasi. Coba kita buka. Nah, ini klaster Tondano. Wah, ini udah cakep banget nih. Kemarin belum ada nih. Nah, ini masih fondasi nih Tondano. Yang rumahnya di Tondano kemarin, iya. Ini kondisi rumahnya masih dalam pembangunan. Oke, di depan sana udah ada rumah yang dicat. Ini harusnya udah jadi sini interiornya. Coba nanti kita cek ya di dalam guys. Nah, ini bedugul, ini maninjau. Oke, kita izin dulu dengan Pak Security. Yang penghuni mau lihat Batur. Oh iya, Batur. Blok E9. Dari kanan. Ini kanan. Baru kiri. Baru kiri. Oke, makasih ya Pak. Oke. Oke guys. Jadi setiap klaster ya ada security-nya, jadi aman. Oh, ternyata di dalam klasternya juga pakai konblok. Mantap. Rapi. Nah, ini bisa 2 mobil jalanannya nih. Kita yang keempat. 1, ini kedua. Ini ketiga. Nah, habis motor ini kita belok kiri. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di perumahan Telaga Legok. Ini udah ada yang jadi beberapa klaster. Ini udah rapi banget kalau gue lihat. Nah, di belakang juga kelihatan ya. Jadi ini sudah ada blok-bloknya, tapi rata-rata yang di depan sana yang udah dikasih nomor blok. Nah, kalau ini ada beberapa yang masih kosong. Oke, kita lihat aja ya. Oke guys, jadi kita sekarang sudah sampai di blok apa ya? Blok E. Nah, ini nomor 19. Kita coba masuk ke dalam, tapi sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu. Ini carportnya. Pas banget untuk satu mobil, pas-pasan ya untuk satu mobil carportnya. Tapi kalau mau kalian renovasi bisa dihilangin nih tamannya. Ini ada taman kecil di depan. Ini dia tamannya. Oke, jadi seperti ini kira-kira ya untuk kondisi tampilan di depan rumahnya. Nah, dan untuk jalannya semua klaster sudah menggunakan konblok sampai sana. Ini rapi. Oke, coba kita masuk karena ini aja rumahnya yang pintunya bisa dibuka. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk. Ini ruang tamunya. Ruang tamunya ya kecil ya, tapi kalau untuk keluarga baru itu nggak ada masalah. Ini pas banget. Jadi saat kita masuk, ini sudah ada jendela yang menghadap keluar. Setelah itu sebelah kirinya sudah ada satu kamar. Nah, ini satu kamar yang ada di depan, kamar utamanya. Oke, sekarang coba kita buka. Untuk materialnya
oke juga. Ini untuk pintunya oke, untuk materialnya juga bagus. Kalau saya lihat ada stop kontak. Ini untuk stop kontak lampunya belum dipasang jadi belum bisa kita tes. Di ruang tamu ada satu stop kontak lagi. Di sebelah kanannya, nah di sini ada toilet, kamar mandi. Oh ini belum rapi ya guys, jadi baru dipasang kloset duduknya, showernya belum dipasang. Oke, kira-kira seperti ini, cukup gede juga sih. Kamar mandi cukup lumayan gede sih untuk ukuran rumah ini, kamar mandinya gede. Nah di sini ada jendela yang menghadap ke belakang dan sisa tanahnya di belakang luas banget. Ini bisa dibikin satu kamar, harusnya bisa dibikin satu kamar. Atau kalau kalian suka rumah yang memang konsepnya terbuka, bisa kalian tutup kanan kiri dengan belakangnya, di atasnya bisa kalian tetap terbuka seperti ini, bisa buat penjemur pakaian atau memang bisa kalian renovasi juga buat kolam ikan dan lain-lain ya. Ini dikunci guys, gua nggak bisa masuk, tapi dari jendela ini sudah kelihatan ya sisa tanahnya. Dan ini gue belum tahu, coba nanti gue tanya tanahnya tanah berapa. Ini yang satu kamar ya, yang gue review ini yang satu kamar. Ini klaster batur. Di seberang ini ada blok E7 nomor 30. Oke, ini sudah jadi semua rapi banget, rapi ujung sana, rapi. Nah sekarang coba kita lihat rumah-rumah yang lain ya. Tadi yang kita cek itu yang satu kamar dan pintunya bisa juga gue buka. Nggak tahu nih kalau yang lain bisa gue review atau enggak. Selama pintunya nggak dikunci, gue akan review. Ini yang E730 tadi ya, klaster batur. Target selesai. Dikunci guys, sorry nggak bisa dibuka. Nah yang ini dua kamar nih. Kalau yang tadi kita review pertama itu satu kamar, ini dua kamar, ruang tamu. Setelah itu ada dua kamar. Setelah itu ada satu pintu ke belakang. Harusnya sih ada dua kamar, satu kamar, dan ada sisa tanahnya. Tapi sisa tanahnya harusnya yang dua kamar ini lebih sedikit dibandingkan yang tadi satu kamar ya guys. Jadi yang tadi satu kamar itu sisa tanahnya cukup banyak. Kalian bisa bikin satu kamar lagi juga masih cukup luas. Oke, coba kita cek yang lain lagi, siapa tahu bisa kita buka. Ini E925, siapa nih yang E925 yang sudah pesan rumahnya yang di blok E9 nomor 25 klaster batur. Oke, ini juga dikunci. Ini dua kamar juga. Jadi untuk materialnya satu atau dua kamar semuanya sama, yang membedakan hanya sisa tanah di belakang rumahnya aja kalau gua lihat guys. Cukup nyaman dan jalannya ini bisa untuk dua mobil. Kalau misalkan memang ada keluarga atau teman kalian yang bawa mobil ingin bermain, bisa parkir di pinggir sini, karena tadi gua coba dua mobil cukup luas kok, nggak sempit-sempitan. Oke guys, sekarang kita jalan, kita coba cek klaster yang lain. Nah, kalau tadi gue sempat salah karena habis review rumah yang pertama gue mundur, gue ke jalan keluar. Ternyata tadi kata security-nya nggak usah, lurus aja, ini bisa muter langsung ke blok lain atau nomor lain. Nah, ini ada pos security, kemungkinan akan ke sana ada pembangunan lagi. Kita belok sini, kita sudah nembus rumah yang tadi kita review, yang tadi satu kamar dan ada juga yang dua kamar. Nah, nyaman banget, bersih tempatnya. Oke, jadi ini sepertinya oke. Jadi lanjut nih jalannya ke sana guys. Semuanya jalannya nah tadi kita review di sini. Harusnya kita tinggal maju aja tadi. Nanti kita mundur karena nggak tahu. Jadi warna setiap perumahannya ini beda-beda ya. Tadi ada yang warna coklat tua, ada yang warnanya pastel. Nah ini agak coklat tua nih. Ini klasternya klaster Bedugul tipe 20.
blok D10. Nah, ini blok D10 nih. Ini dari nomor 27. Gue buka kaca dulu. Blok D10 nomor 27, ini D1026, jadi ke sana angkanya lebih kecil, makin ke depan. Kalau yang sebelah kanan ini D7 nomor 26, 27, ke sana berarti angkanya gede nih, 26, 27. Ya, tipe 27, sorry, ini tipe 27 ya. Yang tadi ke sebelah kiri tipenya tipe 20. Oke, jadi ini belum semuanya rumahnya jadi ya guys. Tapi memang tinggal finishing. Kecuali tadi yang saat di pintu masuk itu memang baru fondasi dalam tahap pembangunan. Nah, kira-kira seperti ini nih suasananya. Nah guys, sekarang gua sedang ada di klaster Bedugul tipe 27. Tepatnya blok D7 nomor 35. Rumah kalian bukan nih yang gua shoot ya. Jadi di kaca ini ternyata ada satu formulir yang ditempel, yaitu formulir pemeriksaan atau permohonan perbaikan. Kalau gua baca tadi sekilas, ini adalah permohonan perbaikannya, karena di sini si pemilik rumah memberitahukan bahwa carportnya itu gompal. Setelah itu kamar tidur yang utama itu retak seperti itu, dan dapurnya juga retak, ruang tamunya juga sama retak, dindingnya retak, rambat, agak panjang seperti itu. Jadi di sini diberikan deskripsi yang detail, kira-kira perbaikannya berada di mana dan apa kerusakannya. Ternyata kalau gue baca memang lebih banyak kondisi retak dari si temboknya seperti itu. Dan di sini sudah ditandatangani oleh si pemilik, customer service-nya serta kepala konstruksinya untuk dikerjakan. Oke, di sini juga ada tanggal penyelesaian. Ini tanggal 4 Januari 2023. Artinya sudah selesai nih masalah-masalah yang ada di atas ini. Oke, kira-kira seperti itu, guys. Ini dia klaster Bedugul tipe 27. Yang sebelah kanan saya ini adalah tipe yang 20-nya, klaster Bedugul juga ya. Sip. Kita lanjut, kita lihat klaster yang lainnya lagi. Oh ya, ini klaster Bedugul warnanya abu-abu. Beda dengan batur yang tadi ya. Warnanya ada yang lebih pastel, ada juga warnanya coklat tua seperti itu. Nah, itu yang lebih ke coklat tua warnanya. Nah, oke guys, sekarang kita udah dapet nih rumah yang kondisinya 3 kamar, 1 kamar mandi, dan memang tanahnya cukup besar ya dibandingkan yang tadi kita sudah review. Sekarang coba kita masuk. Sorry ya, jadi ini gue sedapatnya aja nge-review yang memang kondisi rumahnya kuncinya sudah pintunya sudah terbuka, maksudnya gitu. Jadi kalau mau minta kunci kita ya harus ke marketing gallery depan ya, kalau memang kamu sudah ada unit di sini. Oke, sekarang kita lihat ini yang 3 kamar ya. Nah, ini yang 3 kamar depannya. Untuk carportnya kalau gue lihat memang jauh lebih besar sedikit dibandingkan yang tadi. Nah, tadi gue sempet tes untuk yang 1 kamar, saat gue parkir itu memang pas banget pintu atau mobil kita memotong pintu ini seperti itu. Jadi memang ngepas banget lah. Kalau ini jauh lebih besar dan sama seperti yang tadi, tetap ada tambahannya. Nah, ini ada mini garden ya, taman kecil di depan rumah kita. Oke, coba sekarang kita masuk. Ini gua nggak tahu udah jadi atau belum, tapi berantakan banget. Nah, untuk materialnya semuanya sama, pintu, kusen semuanya sama, keramik semuanya sama, ceilingnya juga sama tingginya. Ini kira-kira sekitar 2 meteran ya untuk ceilingnya, tingginya. Belum dipasang lampu, sama seperti yang tadi kita sudah review. Kamar pertama ada di sebelah kiri pintu masuk. Untuk luas kamar pertama dengan rumah yang tadi 1 kamar ini sama banget. Konsepnya juga sama, stop kontak ada di sini. Oke, ada 1 jendela. Oh, ada 2 stop kontak, 1 lagi di sebelah sana. Oke, ini ruang tamunya sih yang memang jauh banget bedanya sama yang tadi untuk luasnya. Kalau yang tadi memang benar-benar sempit. Oke, ini ruang tamunya. Bersebelahan ada 1 kamar lagi, yaitu kamar kedua. Nah, untuk luasnya lebih sedikit kecil dibandingkan kamar utama tadi yang ada di depan. Oke.
kira-kira seperti ini. Ada 2 kontak di depan, 1 lagi di sini, dan ada jendela yang menghadap ke belakang. Nah, ini ada sisa tanah lagi di belakang. Oke, jadi ada sisa tanah, sebagian di keramik, sebagian lagi tidak di keramik ya guys, jadi dalam bentuk tanah seperti ini. Oke, coba kita keluar, kita lihat kamar ketiga. Nah, ini kamar ketiga. Kamar ketiga sama luasnya dengan kamar kedua tadi. Kalau saya bilang ini sama. Coba nanti saya lihat denahnya, ukurannya berapa kali berapa. Kamar 2 dengan kamar ketiga kita compare dengan kamar pertama. Di sini ada berapa meter atau berapa senti ya. Sama, ada 1 jendela yang menghadap ke belakang ya. Nah, jadi udaranya ya dari belakang. Kalau kalian suka dengan konsep rumah yang memang terbuka, silakan seperti ini konsepnya. Jadi tidak usah kalian buat kanopi lagi seperti itu. Nah, di sini ya harusnya ada pintu, cuman belum jadi. Ini masih kusen. Oke. Nah, ini di keramiknya nggak tahu benar-benar sampai sini di keramik atau memang full ke sana keramik. Tapi kalau saya lihat tadi rumah yang sudah jadi memang tidak full ya di keramiknya sampai ke belakang. Ya, kira-kira seperti ini guys. Untuk yang ada di belakang. Oke. Ini untuk tingginya ya sekitar 2 meter ya ini. Sekitar 2 meter. Berarti tadi ceilingnya 2 meter lebih ya guys, tapi nggak nyampe 3 meter. Nah, ini ditutup. Kemungkinan di belakang akan ada pembangunan lagi. Nah, ini ruang terbukanya nih. Ruang terbukanya. Nah, konsepnya ini saya juga belum tahu. Apakah nanti akan dipasang sampai ke atas supaya tidak bersebelahan dengan rumah sebelah untuk ruang terbukanya. Tapi kira-kira seperti ini gambarannya. Ini memang belum jadi ya guys, belum selesai. Kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandi di sini kloset duduk sudah pasti dengan shower, sama seperti rumah yang tadi sudah kita review, sama semuanya. Hanya yang membedakan luas tanah. Kamar yang disediakan ada 1, ada 2, ada 3 kamar serta carport, dan kamar depannya ini cukup luas. Kira-kira itu ya review singkat dari kami di perumahan Telaga Legok. Ini blok E ya, di sebelah kanannya blok E1 nomor 8, harusnya sih yang ini nomor 9 ya. Nah, yang 8 ini sudah jadi nih, sudah dicat carportnya juga. Coba kita lihat apakah bisa kita masuk ke dalam. Oh, ternyata memang betul belum bisa. Oke, jadi seperti ini teman-teman yang sudah menunggu-nunggu perumahannya jadi di Telaga Legok. Ini sudah jadi. Kalau tadi saya lihat di depan sudah ada yang ditempati rumahnya, berarti sudah serah terima kunci. Kalian coba tanya marketingnya saja, serah terima kuncinya bagaimana atau kapan, kalian bisa cek langsung ke sini. Jadi ini review singkat dari perumahan Telaga Legok. Coba nanti kita lihat di sebelah sana ya, agak ke sana ya, karena ini mentok nih, ini mentok terakhir. Kita coba ke sana, kita lihat klaster-klaster yang lain, kondisi rumahnya seperti apa, warna catnya apakah memang hampir sama dengan yang ini atau tidak. Oke. Nah, guys, akhirnya gue dapat juga kondisi rumah yang memang memiliki 2 kamar. Kalau tadi kita cuma ngintip dari kaca, ini kita udah bisa masuk, tapi memang belum jadi, masih dalam tahap finishing. Ada beberapa konstruksi yang memang belum terpasang di sini. Coba kita lihat ya. Oke, kita langsung masuk aja karena carport dengan taman kecil di depannya sama dengan yang lain. Jadi ini kita masuk langsung ke ruang tamu, ada di sebelah kanan. Kira-kira seperti ini. Tidak begitu besar dengan kondisi rumah yang 3 kamar ya. Oke, ini ceilingnya kemungkinan 2,5 meter ya guys tingginya. Gua revisi terus nih informasi ceiling nih. Sorry ya guys, kalau ada yang kalian tahu tentang rumah Telaga Legok ini, silahkan aja komen di bawah. Kalian komen ada informasi apa yang perlu diralat oleh kalian atau perlu kalian tambahkan.
ya. Jadi ini gue langsung shoot kondisi kamar mandinya. Jadi pintunya belum terpasang, keramik, cat semuanya sama, interiornya tidak ada perbedaan dengan yang satu dengan 3 kamar. Nah, ini sedang dirapihin nih, diaci halus. Oke, ini ada stop kontak. Setelah itu kita masuk ke ada kamar keduanya. Oke, masih dalam pengerjaan ya guys. Jendela juga sama menghadap ke belakang. Sisa tanahnya coba kita lihat ya untuk yang kedua. Nah, kira-kira seperti ini sisa tanahnya. Lumayan besar sisa tanahnya, bisa buat 1 kamar dan dapur. Atau kalian mau buat dapur dan ruang terbuka juga oke sih ini. Kalau untuk 1 kamar lagi nggak bisa besar, ukuran kamarnya pasti kecil. Ini kamar utama. Rata-rata kamar utama besarnya sama ya guys, kalau gue lihat. Nggak ada bedanya. 1 kamar, 3 kamar dengan 2 kamar ini. Untuk kamar utamanya semuanya sama kalau gue lihat ukurannya. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya ada di luas tanah, tipe dengan sisa tanah yang ada di belakangnya. Oke guys, ini dia klaster batur, tapi pintu masuknya belum jadi masih ditutup tuh. Nah, tadi kita masuknya dari klaster maninjau. Itu bisa nembusnya ke klaster batur. Oke, jadi ini jalan terakhir nih masih mentok. Nah, ini kalau kita lurus sedikit, ya ini muter balik doang, udah habis, udah nggak ada lagi.